Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 kewirausahaan. Pada kali ini akan membawakan sebuah materi mengenai problem solving. Baik, sebelum kita berlanjut kepada pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri serta anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Ayu Arista, lalu ada rekan saya, Candi Prada, Teresia Firta, dan juga Putra Maulana. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai menemukan sebuah peluang usaha. Teman-teman tahu nggak sih, apa sih yang dimaksud dengan peluang usaha? Nah, jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan peluang usaha adalah sebuah kesempatan tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk membangun sebuah usaha. Jadi, sebelum berwirausaha, hendaknya seorang wirausahawan itu mampu berpikir secara matang mengenai kebutuhan seperti apa sih yang saat ini ataupun di masa yang akan datang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dari pemikiran itulah seorang wirausaha itu dapat mendapatkan sebuah ide ataupun bayangan untuk usaha apa yang akan ia jalankan untuk kedepannya. Menemukan sebuah peluang usaha itu bukan hal yang mudah loh teman-teman, karena tidak semua orang mampu melihat peluang usaha dan juga tidak semua orang mampu memanfaatkan sebuah peluang usaha yang ada di sekitar mereka. Baik, berikut ini akan saya sajikan mengenai cara-cara untuk melihat peluang usaha yang ada di sekitar kita. Cara pertama yang dapat kita tempuh yaitu dengan cara melihat ke dalam diri kita sendiri. Setidaknya melihat peluang usaha itu dapat kita mulai dari diri kita sendiri, karena yang mengetahui diri kita sendiri adalah diri kita. Melihat peluang dari dalam diri kita setidaknya lebih mudah daripada melihat peluang yang ada di sekitar kita. Pikirkanlah sekiranya ide ataupun bisnis apa sih yang sekiranya cocok untuk diri kita. Nah, dari sanalah nanti kita mampu untuk mendapatkan sebuah ide tentang usaha yang dapat kita jalani dan juga kita tekuni untuk kedepannya. Baik, langkah yang kedua yaitu dengan melihat potensi di lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Jika kita belum bisa menemukan peluang dari dalam diri kita atau kita merasa tidak memiliki sebuah kemampuan dari dalam diri kita, kita dapat mengamati lingkungan sekitar kita. Kita dapat melakukan survei dan juga mendata kebutuhan di masyarakat tempat kita tinggal, serta kita juga dapat melihat berapa banyak orangkah yang telah menjalankan usaha seperti usaha yang akan kita jalankan. Selanjutnya, yaitu dengan cara mencari literasi di internet maupun di buku. Zaman sekarang adalah zaman yang sangat canggih, di mana internet dapat mengakses semuanya. Dan tidak sedikit pula buku-buku yang dapat kita jadikan literasi. Nah, dari buku maupun internet inilah kita bisa mendapatkan sebuah inspirasi untuk membuka sebuah peluang usaha. Kita bisa menjadikan wirausahawan yang kita lihat di internet maupun di buku itu sebagai penyemangat kita untuk melakukan sebuah usaha. Langkah selanjutnya yaitu dengan cara mengunjungi acara-acara kreatif. Dalam mengunjungi acara-acara kreatif ini, selain kita juga mendapatkan hiburan dan juga mendapatkan teman yang lebih banyak, kita juga bisa mendapatkan sebuah ide untuk kita membuka usaha. Acara-acara yang dapat teman-teman kunjungi itu seperti acara-acara pameran maupun acara-acara bisnis. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa memulai bisnis kita dari hobi. Nah, kalian semua pasti tahu kan apa hobi ataupun kegemaran yang kalian miliki. Nah, dari hobi inilah kalian dapat menemukan sebuah ide untuk membuka sebuah usaha. Karena hobi atau kegemaran yang kalian miliki ini pasti akan sangat senang hati untuk kalian kerjakan maupun lakukan. Nah, dari sinilah kalian itu bisa menemukan ataupun membangun sebuah usaha. Semisal kalian mempunyai hobi dalam membuat kue. Nah, dari hobi kalian membuat kue inilah kalian dapat membuka sebuah usaha, yaitu membuka toko kue misalnya. Dan kalian nanti akan bisa menjual kue-kue tersebut di lingkungan sekitar kalian. Dan tentunya itu adalah hal yang sangat bermanfaat. Selanjutnya yaitu kalian bisa bergabung dalam sebuah komunitas. Nah,
Dari dalam komunitas ini, pasti kalian akan bertemu orang dengan pemikiran yang berbeda-beda. Nah, dari sinilah kalian bisa mencari inspirasi maupun mendapatkan ide-ide tentang peluang usaha apa yang kira-kira bisa kalian buka. Cara selanjutnya yaitu mencari rekan untuk bekerja sama. Dalam dunia wirausaha, kerjasama merupakan sebuah ide yang sangat positif. Kalian bisa menemukan peluang usaha dari pengusaha-pengusaha maupun wirausahawan yang masih berkembang. Semisal kalian memiliki sebuah usaha menjual photocard K-pop. Nah, kalian bisa bekerja sama dengan orang-orang yang menjual album-album K-pop yang nantinya kalian akan bekerja sama untuk mempromosikan usaha yang kalian jual. Cara yang selanjutnya yaitu dengan membaca berita. Membaca berita merupakan salah satu hal yang dapat mempermudah kita dalam menemukan sebuah peluang usaha. Berita biasanya dapat menyajikan tren-tren terkini yang tengah ada di masyarakat, dan dari sanalah kita bisa menemukan ide-ide untuk kita menjalankan sebuah usaha. Untuk menemukan peluang-peluang usaha yang sekiranya cocok bagi diri kita dapat melakukan beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan ini dapat kita bagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan inside out dan juga pendekatan outside in. Teman-teman sudah mengetahui belum apa yang dimaksud dengan pendekatan inside out maupun pendekatan outside in? Nah, jika belum, jadi tenang saja, karena di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu pendekatan inside out dan juga pendekatan outside in. Yang pertama yaitu pendekatan inside out. Nah, seperti namanya, yang dimaksud dengan inside out merupakan sebuah pendekatan dari dalam keluar. Nah, jadi yang dimaksud dengan pendekatan dari dalam keluar ini merupakan keberhasilan yang diciptakan oleh sebuah wirausahawan untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Di sini, wirausahawan itu dituntun untuk menemukan peluang dengan mengamati kebutuhan masyarakat serta menjalankan usahanya dengan memenuhi kebutuhan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan saat ini. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan outside in. Nah, dalam artian ini, keberhasilan itu diraih dengan menciptakan sebuah kebutuhan. Dalam pendekatan outside in ini, seorang wirausahawan itu dituntun untuk menciptakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Nah, kebutuhan inilah yang nantinya akan mempengaruhi masyarakat, sehingga seorang wirausahawan itu dalam usahanya akan tercipta sebuah kebutuhan untuk masyarakat dari yang masyarakat semulanya tidak membutuhkan hal tersebut menjadi masyarakat sangat membutuhkan hal tersebut. Nah, baik sekian dari materi yang saya paparkan. Untuk materi pada subbab selanjutnya mengenai memilih lapangan usaha akan langsung dijelaskan oleh teman saya Candi Prada. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi, yaitu materi yang kedua, memilih lapangan usaha. Dalam memilih lapangan usaha, kita harus mengetahui, paham, usaha apa yang akan kita ambil. Nah, setelah itu kita juga perlu mengetahui kebutuhan masyarakat dan menemukan berbagai lapangan usaha serta gagasan usaha. Dan langkah selanjutnya yaitu menentukan lapangan usaha dan gagasan usaha yang paling cocok. Hal ini sangat tepat dilakukan karena mengingat potensi setiap orang itu berbeda-beda. Tentu, dalam memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha, kita perlu menyesuaikan dengan potensi diri yang kita miliki. Kekeliruan dalam memilih lapangan usaha akan menyebabkan pada akhirnya mendatangkan suatu kesulitan atau bahkan kegagalan dalam menjalankan usaha itu. Nah, telah banyak fakta yang dikemukakan bahwa banyak wirausahawan yang memulai suatu usahanya dengan melihat keberhasilan dari wirausaha lain. Padahal belum tentu orang yang telah berhasil dalam suatu usahanya itu akan berhasil juga pada kita yang akan melakukan suatu usaha yang sama. Karena dilihat dari suatu potensi diri yang dimilikinya, mungkin saja para wirausahawan yang berhasil itu
telah cocok memilih suatu lapangan usaha dengan potensi diri yang dimilikinya. Kita bisa saja mengikuti lapangan usaha dari orang yang telah berhasil dalam menjalankan usaha itu, namun kita juga harus memiliki nilai lebih dalam aspek kualitas yang akan ditawarkan kepada konsumen. Nah, dalam memilih lapangan usaha terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu lapangan usaha yang cocok untuk orang lain belum tentu juga akan cocok bagi kita. Yang kedua yaitu lapangan usaha yang berkembang baik di suatu daerah belum tentu juga akan berkembang baik di daerah lain. Yang ketiga yaitu lapangan usaha yang pada masa lalu menguntungkan belum tentu pada saat ini masih menguntungkan juga. Nah, setelah mempertimbangkan hal-hal itu, kita juga perlu melihat dan mengkaji kondisi internal dan kondisi eksternal di mana usaha yang akan kita jalankan. Nah, karena faktor internal dan faktor eksternal itu akan menentukan kesuksesan bagi usaha yang akan kita ambil. Faktor internal yang dimaksud seperti penguasaan sumber daya yang meliputi lahan, bangunan, peralatan, dan finansial, penguasaan teknis atau keterampilan, penguasaan manajemen, dan jejaringan sosial yang dimiliki. Sedangkan faktor eksternalnya yang dimaksud seperti peraturan pemerintah, permintaan dan penawaran, persaingan, risiko, dan prospek ekonomi baik lokal, regional, nasional, maupun global. Nah, sekian dari pemaparan dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Teresia Firta. Terima kasih. Langkah berikutnya yaitu menginventarisir jenis lapangan usaha dan gagasan produk, di mana pada langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, kehidupan manusia itu dapat berkualitas jika semua komponen kebutuhannya terpenuhi. Seperti yang digambarkan oleh Suryana pada tahun 2007, di mana dia menggambarkan suatu komponen atau struktur kualitas manusia. Seperti tabel berikut, di mana kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada fisik, mental, rasional, psikososial, psikopersonal, dan spiritual. Lalu untuk yang pertama itu aktivitas, di mana aktivitas fisik itu dapat berupa makan, minum, bermain, olahraga, tidur. Lalu untuk input ya, itu dapat berupa makanan, minuman, pakaian, obat-obatan. Lalu untuk sarananya, berupa peralatan makan, olahraga, rumah, gedung. Untuk hasil capaiannya, jasmani yang sehat, segar, kuat, dan aman. Lalu yang berikutnya aktivitas mental rasional. Dapat berupa belajar, membaca, mengobservasi, menulis, dan meneliti. Lalu untuk input ya, berupa informasi, pengetahuan, konsep, dan rumus. Untuk sarannya, dapat berupa alat-alat audio, visual, buku, media, dan alat tulis. Untuk hasil capaiannya, itu adalah manusia rasional, seperti berpengetahuan, objektif, netral, dan kritis. Untuk psikososial, aktivitasnya dapat berupa bergaul, berteman, berorganisasi. Lalu untuk inputnya, berupa isyarat, lambang, bahasa, etika, adat istiadat, dan norma-norma. Untuk sarananya, dapat berupa alat-alat transportasi dan komunikasi. Untuk hasil capaiannya yaitu manusia yang sosial, di mana manusia tersebut berstatus, populer, dan matang emosi. Untuk psikopersonal, aktivitasnya dapat berupa menulis diari, introspeksi, refleksi, afirmasi. Lalu untuk input, imaji, mimpi, bisikan nurani, suara-suara alam. Sarananya yaitu pena, kertas, ruang sunyi. Untuk hasil capaiannya manusia berkepribadian sempurna dan utuh. Lalu yang berikutnya itu spiritual, di mana aktivitasnya dapat berupa meditasi, berdoa, salat, puasa, ziarah. Lalu untuk input berupa ilham, hidayah, wahyu, puisi, karya seni. Untuk sarana bisa berupa masjid, biara, gereja, buku atau kitab suci, benda-benda simbolik. Dan hasil capaiannya yaitu manusia yang intuitif, humanis, religius, dan saleh.
Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putra Maulana Syahfiar dengan NIM 20130111087. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan gagasan usaha. Mengembangkan gagasan usaha yaitu ada yang pertama, memiliki ide usaha. Awal usaha seorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatan. Yang kedua yaitu ada penyaringan ide atau konsep usaha. Pada tahap selanjutnya, wirausahawan akan menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Penyaringan ide-ide usaha akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun yang dilakukan secara informal. Yang ketiga yaitu ada mengembangkan rencana usaha atau business plan. Wirausaha adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Maka, komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi rugi laba dari bisnis yang akan dijalankan. Yang keempat yaitu ada implementasi rencana dan pengendalian usaha. Rencana usaha yang telah dibuat baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana akan menjadi panduan bagi dalam pelaksanaan usaha yang dilakukan seorang wirausaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausaha akan mengerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti model, material, tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu ada metode mengembangkan gagasan usaha. Yang pertama yaitu adalah metode ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Metode ini tidak sama dengan meniru atau sering disebut dengan plagiat, karena di dalamnya terdapat kegiatan modifikasi yang dengan jelas mencari kelemahan atau kekurangan yang ada sebelumnya dan kemudian mengganti atau memodifikasi dan menambahkan sesuatu sehingga terbentuklah suatu usaha yang baru. Tahapan-tahapan berikut yang pertama yaitu adalah mempelajari usaha yang ada. Yang kedua yaitu mengkaji input dan output suatu usaha. Yang kedua yaitu ada mengkaji tren ekonomi. Yang keempat yaitu ada meniru dan memodifikasi atau yang dikenal dengan 4P, Place, Price, Product, and Promotion. Tahapan, baik saya ulangi, metode yang kedua yaitu adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal maupun faktor eksternal. Analisis SWOT terdiri dari 4 faktor. Yang pertama yaitu adalah strengths atau kekuatan, merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah weakness atau kelemahan. Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Yang ketiga yaitulah opportunities atau disebut dengan peluang. Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Misalnya seperti kompetitor, kebijakan pemerintah, dan kondisi lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu adalah
threats atau ancaman. Merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Grid di atas merangkum beberapa bidang subjek yang perlu mempertimbangkan balik faktor-faktor internal maupun eksternal. Grid ini dapat digunakan sebagai judul topik bila bekerja dalam kelompok-kelompok kecil atau gagasan yang baik bila kelompokmu lebih besar dari hadapan pandangan orang lain. Baik, itu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.